Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang ukuran penyebaran data. Berikut nama kelompok kami. Yang pertama, Thalia Salsabila. Kedua, Z. Anjar Khalifah. Ketiga, Retno Wahyuni. Perkenalkan, nama saya Thalia Salsabila, NIM 12207193013 absen 12. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah perangkat dari nilai observasi terhadap nilai rata-ratanya. Ukuran penyebaran data sama juga seperti measures of dispersion atau juga measures of variability. Adalah berbagai macam ukuran statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui luas penyebaran data. Baik, selanjutnya macam-macam ukuran penyebaran data. Yang pertama, ukuran pusat data. Ukuran pusat data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar ataupun sebaliknya. Macam-macam ukuran pusat data itu ada 6. Yang pertama, mean. Kedua, median. Ketiga, modus. Keempat, kuartil. Kelima, desil. Dan keenam, persentil. Baik, yang pertama, mean atau rata-rata merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data. Rata-rata merupakan wakil dari sekumpulan data atau dianggap suatu nilai yang paling dekat dengan hasil pengukuran yang sebenarnya. Rata-rata adalah sesuatu bisa berupa angka, nilai, atau lain-lainnya yang dapat dipakai sebagai wakil representatif dari suatu kelompok. Yang kedua, modus. Modus adalah nilai yang sering muncul jika tertarik pada data frekuensi jumlah dari suatu nilai dari kumpulan data, maka kita menggunakan metode modus. Modus juga digunakan untuk menanyakan fenomena yang paling banyak terjadi. Perkenalkan, nama saya Retno Wahyuni dengan absen 31 NIM 12207193034 akan memaparkan materi terkait dengan median. Untuk median adalah nilai pengamatan yang terletak di tengah-tengah data yang kita punyai dan telah diurutkan dari yang terkecil ke yang besar ataupun sebaliknya. Untuk menentukan median tersebut, suatu data pengamatan tergantung pada N, apakah N tersebut mengandung unsur positif ataupun unsur negatif. Untuk yang selanjutnya adalah kuartil. Kuartil ialah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 4 bagian yang sama besar, yaitu masing-masing sebesar 1/4 N. Jadi di sini akan kita jumpai 3 buah kuartil, yaitu kuartil pertama dengan Q1, kuartil kedua yaitu Q2, dan kuartil ketiga adalah Q3. Ketiga kuartil inilah yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki menjadi 4 bagian yang sama besar dan masing-masing sebesar 1/4 N. Untuk selanjutnya adalah pengertian tentang desil. Desil adalah cara membagi N data terurut menjadi 10 bagian data yang masing-masing bagian mempunyai jumlah data yang sama. Setiap N data terurut dibagi menjadi 10 bagian, sehingga terdapat 9 nilai desil. Ilustrasi pembagian N data terurut menjadi 10 bagian sama banyak. Untuk yang selanjutnya yaitu pengertian tentang persentil. Persentil yang biasa dilambangkan dengan P ini adalah titik atau nilai yang membagi suatu distribusi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Karena itu persentil sering disebut ukuran perseratusan. Selanjutnya, macam-macam ukuran penyebaran data yaitu ukuran dispersi. Apa itu ukuran dispersi?
Ukuran dispersi atau biasa disebut ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Dengan ukuran ini, maka akan diketahui seberapa jauh data-data itu menyebar dari titik pemusatannya. Selanjutnya, penjelasan tentang macam-macam ukuran dispersi atau penyebaran data. Yang pertama yaitu ring. Apa yang dimaksud dengan ring? Ring adalah selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil. Rumus dari ring adalah R sama dengan H min L, yang mana R adalah ring yang kita cari, H sama dengan nilai terbesar dikurangi L. L adalah nilai terkecil. Sebagai contoh, misal di suatu kelas seorang siswa mendapat nilai bahasa Indonesia 80, nilai matematika 70, dan nilai bahasa Inggris 50. Maka ringnya adalah R sama dengan H nilai terbesar yaitu nilai bahasa Indonesia yaitu 80 dikurangi L yaitu nilai terkecil yaitu nilai bahasa Inggris yaitu 50. Jadi hasilnya adalah 30. Maka ringnya adalah 30. Yang kedua adalah jangkauan antar kuartil, yaitu selisih antara kuartil 3 dengan kuartil 1, yang mana tujuannya adalah mengukur penyebaran data yang tersebar di tengah-tengah setelah data diurutkan. Yang ketiga adalah deviasi. Deviasi adalah selisih atau simpangan dari nilai masing-masing skor atau interval dari rata-rata hitungnya. Ada dua jenis deviasi. Yang pertama deviasi positif, yaitu deviasi yang berada di atas min, dan yang kedua deviasi negatif, yaitu deviasi yang berada di bawah min. Keterangan: semua deviasi baik positif maupun negatif apabila dijumlahkan maka pasti hasilnya adalah 0.